Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله: وأما السواك فليس من السنن الخاصة بالوضوء. Adapun bersiwak, maka tidaklah siwak itu termasuk daripada sunnah-sunnah yang khusus pada wudu. Halamannya ketemu 34. Bal huwa sunnatun fi kulli halin. Bahkan siwak itu hukumnya sunnah dalam segala keadaan. Illa fi shaumi, kecuali pada waktu puasa. Fayukrahu minaz zawali ilal ghurubi, maka dimakruhkan siwak mulai dari gelincir matahari sampai terbenam. Wa yata'akkadu istihbabuhu indal wudu, dan muakkad oleh kesunnatan siwak ketika berwudu. Wa mahalluhu fihi qabla al-madmadati. Adapun tempatnya siwak pada wudu yaitu sebelum kumur-kumur dan sesudah membasuh telapak tangan. Wa yata'akkadu aidan inda taghayyuril fami, dan muakkad siwak itu pula ketika berubahnya mulut. Wal intibahi minan naumi, dan bangun dari tidur. Wa iradatis salati, dan mau salat. Wa qiraatil qur'ani, dan mau membaca Al-Qur'an. Wal ilmi, dan membaca ilmu. Wa tahsulus sunnatu fihi bikulli tahirin khashinin yuzilu sufratal asnan walau khirqatan, dan hasil oleh kesunatan pada siwak dengan tiap-tiap benda suci yang kasar yang dapat menghilangkan akan kuningnya gigi, sekalipun yaitu kain. Wa afdaluhul araqul yabisul mablulu bil ma'i. Adapun paling afdolnya siwak yaitu kayu arak yang kering yang dibasahi dengan air, bil ma'i, dengan air. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas sunnah-sunnah wudu. Di antaranya adalah bersiwak. Menurut kiai kita, siwak secara hukum sebetulnya bukan saja ada pada wudu doang, tapi siwak ini sunnah yang tersendiri. Ulama madhab Syafi'i Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj menyatakan bahwa siwak itu sunnah tersendiri, tidak ada hubungannya dengan wudu, meski dalam wudu ada di antara ajaran sunnah-sunnah wudu yaitu bersiwak. Karena itu dilihat berbicara siwak ini, saudara, ada dua pengertian. Siwak itu bisa bimakna alat bersiwak, bisa bimakna
pekerjaan bersiwak. Di dalam terminologi agama, siwak ini adalah menggunakan alat semacam kayu arak, menggunakan alat semacam kayu arak, yakni benda suci yang kasar yang dapat menghilangkan kotoran gigi. Itu definisi siwak. Apa saja alatnya, yang penting bisa menghilangkan kotoran gigi. Apakah sikat gigi itu termasuk siwak? Maka jawabannya ya. Tapi apakah sikat gigi itu sama dengan siwak? Tidak. Tapi masuk dalam siwak, iya. Artinya, kalaulah kita tarawih 2 rakaat gosok gigi, 2 rakaat gosok gigi, banjir masjid. Benar enggak? Tapi dengan gosok gigi masuk kategori menghilangkan kotoran gigi, iya. Itu begitu. Oleh karena saudara, siwak ini adalah sunnah tersendiri, maka di dalam bersiwak sunnat kita niat. Kalau tidak niat, maka tidak dapat ganjaran. Bagaimana niat kayak gosok gigi gitu? Kudu niat. Niatnya begini: nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia aja yang kita ngerti. Aku niat bersiwak sunnah karena Allah Ta'ala. Bila saudara sebelum gosok gigi baca itu, maka gosok giginya dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Sebab ibadah itu butuh kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat. Tanpa niat ibadahnya tidak sah. Begitu, tidak sah. Posisinya kalau dalam wudu, siwak ini di mana? Ini berbeda-beda pandangan ulama. Bila saudara mengikuti Imam Romli di dalam Nihayatul Muhtaj, maka siwak ini posisinya sebelum basuh tangan. Sebelum basuh tangan. Bila siwak itu saudara ngamalinnya sebelum basuh tangan, maka siwaknya butuh kepada niat. Niat bersiwak sunat karena Allah Ta'ala. Namun kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, siwak ini posisinya sesudah sesudah membasuh telapak tangan sebelum kumur-kumur. Habis tangan, siwak dulu, baru kumur-kumur. Bila ini posisinya, maka siwaknya tidak perlu niat. Sudah cukup pada niat waktu membasuh telapak tangan, nawaitu ada'a sunanil wudu'i. Aku niat menunaikan sunnah-sunnah wudu. Singkatnya, ada 2 ajaran di dalam berwudu berbicara siwak.
masing-masing ada peraturannya. Kalau saudara bersiwak sebelum membasuh telapak tangan, maka pastikan saudara bersiwaknya pakai niat. Tapi kalau kata kitab kita, tempatnya bersiwak dalam wudhu yaitu sesudah telapak tangan dan sebelum kumur. Maka ini namanya pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, maka siwaknya tidak perlu niat sebab sudah include, udah masuk pada sunnah wudhu. Jadi dilihat, kalau saudara siwak dulu baru basuh tangan, maka siwak kudu niat. Kalau basuh tangan dulu baru siwak, maka siwaknya tidak perlu niat. Itu saja perbedaan antara ajaran-ajaran terkait dengan siwak ini. Dari mana dalilnya bahwa siwak itu sangat disunahkan dalam berwudu? Imam Syafi'i meriwayatkan di dalam kitab musnadnya, begitu juga Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'nya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kata Nabi, andailah aku tidak membuat berat kepada umatku, niscaya kuwajibkan kepada mereka bersiwak dalam setiap berwudu. Cuman Nabi saking sayang sama umatnya, khawatir nambah dosa, maka siwak itu tidak wajib, hanya sebatas sunnah saja. Sunnah saja. Ganjaran bersiwak ini tentu besar adanya. Maka di sini dijelaskan, bal huwa sunnatun fi kulli halin. Siwak ini saudara, hukumnya sunat bukan khusus dalam wudhu saja, akan tetapi dalam berbagai keadaan, mau wudhu mau tidak wudhu, mau siang mau malam, mau pagi mau sore, yang namanya bersiwak hukumnya sunnah. Begitu, baik dalam keadaan punya wudhu ataupun dalam keadaan berhadas, baik dalam keadaan junub atau haid, puasa atau tidak puasa, pagi atau sore, siang atau malam, yang namanya bersiwak hukumnya sunnah. Siwak ini sunnah. Di sini dijelaskan, bal huwa sunnatun fi kulli halin illa fis shaumi. Kecuali siwak itu tidak sunat ketika orang itu berpuasa, tapi tidak mutlak. Orang yang berpuasa mulai dimakruhkan bersiwak bila mana sudah zuhur sampai maghrib. Bila mana bersiwaknya sesudah gelincir matahari sampai maghrib, yakni terbenam matahari, maka siwaknya itu hukumnya makruh. Makruh. Kenapa? Karena menjaga daripada bau mulut orang yang berpuasa. Kata Nabi, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Demi Allah,
bau mulutnya orang yang sedang puasa itu jauh lebih harum ketimbang bau kasturi di mata Allah. Maka bila udah zuhur, kita lagi puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunat, kalau udah zuhur maka hukum siwaknya makruh, ngurangin ganjaran kalau lagi puasa. Tapi kalau subuh enggak. Begitu juga kalau udah lewat maghrib, sebab sudah tidak dalam keadaan tidak puasa meski bulannya disebut bulan puasa. Begitu tuh siwak, begitu siwak, begitu. Maka siwak ini kalau lagi puasa hukumnya makruh. Tapi ingat, makruhnya dari zuhur sampai maghrib. Di luar itu siwak hukumnya sunat. Jadi siwak ini lagi puasa atau tidak, suci atau berhadas, hadas kecil atau hadas besar, siang atau malam, pagi atau sore, siwak ini secara umum hukumnya sunnah dan kena hukum makruh dari mulai zuhur sampai maghrib bagi orang yang sedang berpuasa. Di luar ini ada ganjaran lebih berbicara siwak. Artinya sunnahnya muakkad. Jadi hukum siwak itu ada 3. Yang pertama makruh bagi orang yang puasa mulai dari zuhur sampai maghrib. 2 sunnah kapan saja, siang, malam, pagi, sore, suci atau berhadas, hadas kecil atau hadas besar, kapan saja hukumnya 3 sunnahnya muakkad. Artinya sunnah muakkad ganjarannya besar sekali. Mana tuh yang dimuakkadkan bersiwak? Ketika berwudu. Ini dalam berwudu, siwak ini sunnahnya muakkad. Siwak ini tempatnya di mana ketika wudu? Tadi dijelaskan ada 2 pendapat. Yang pertama pendapatnya sebelum basuh tangan, kalau itu kudu niat. Kedua ini yang mu'tamad, yaitu sesudah basuh tangan dan sebelum kumur. Ini sesudah basuh tangan dan sebelum kumur ini yang mu'tamad, kesunahan muakkad ketika kita bersiwak. 1 sunnah muakkadnya siwak kalau kita berwudu. Tempatnya silahkan saudara ikut yang mana dengan aturan yang tadi. 2 sunnat muakkad siwak kapan? Ketika berubahnya mulut. Penyebab berubahnya bau mulut gara-gara diem yang lama atau gara-gara makan yang berbau, seperti bawang putih mentah, bawang merah mentah, apalagi dah tuh? Iya, apalagi? Iya itu dah, pete gitu, jengkol nih bau. Begitu, kalau pengen hilang bau jengkol caranya gampang, makan pete.
jadi hilang bau jengkolnya. Iya, ganti bau pete. Begitu. Kalau mulut itu sudah berubah, maka dengan sendirinya sunnat bersiwak. 2 tuh yang sunnah muakkad hukumnya. 3, yang sunnah muakkad siwak bila bangun tidur, baik tidurnya siang atau tidurnya malam, baik bangun tidur itu mulutnya bau atau tidak bau, kalau bangun tidur sunnat bersiwak. Dari mana? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam Sahih Bukharinya, begitu juga Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min naumihi yasusu fahu bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kalau bangun tidur menggosok-gosok mulutnya dengan bersiwak. Itu sudah berapa datuh? 3, ya kan? Yang sunnah muakkad 1 ketika wudu, 2 ketika berubah yakni bau mulut, 3 ketika bangun tidur. 4, siwak ini hukumnya sunnah muakkad wa iradatis sholati, ketika mau sholat, walaupun sholatnya 2 rakaat, per 2 rakaat sholat siwak. Setiap mau sholat aja sunat bersiwak. Dari mana? Di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim juga riwayatkan di dalam Sahih Muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kata Nabi, andai tidaklah aku membuat berat kepada umatku, kata Nabi, niscaya ku perintahkan wajib kepada mereka kalau setiap sholat bersiwak, setiap sholat bersiwak. Itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi tiap 2 rakaat sholat siwak, tiap 2 rakaat sholat siwak, tiap 2 rakaat sholat siwak. Bahkan sholat yang bersiwak dengan 2 rakaat lebih gede ganjarannya daripada 70 rakaat tidak bersiwak. Saking gedenya ganjaran bersiwak ketika kita sholat. Udah berapa tuh? 4. 5, wa qiraatil Qur'an, ketika kita mau baca Al-Quran. Itu ketika mau baca Quran, siwak ini sunnah muakkad. Ketika kita mau baca Al-Quran, siwak dulu kalau mau baca Quran. Sebab Quran itu kalam Allah. Allah ridha kepada umat yang kalau baca Quran pas mau bacanya bersiwak dulu. Tentu siwaknya dengan niat semuanya. Udah berapa tuh? 5. 6, wal ilmi, ketika kita membaca kitab-kitab ilmu,
membaca hadis, membaca fikih, membaca zikir-zikir. Ini juga sunat kita bersiwak. Sunat kita bersiwak. Begitu apalagi ilmunya hadis Nabi, kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Udah berapa tuh? 6. 7. Ketika sakaratul maut. Jadi kalau orang lagi sekarat, sunat disiwakin biar ringan sakaratnya. Sakaratul maut itu sakitnya lebih parah dibanding badan dibacok-bacok 300 kali, kata Nabi. Maka supaya ringan itu orang sakaratul maut, mudah keluar rohnya, disiwakin. Dia kan nggak bisa, kita yang nyiwakin. Begitu. Nawaitul istiaqaan ... sunnatan lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Arabnya nawaitul istiaqaan hadzal muhtadar sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mensiwaki orang yang sedang sekarat ini sunat karena Allah Ta'ala. Siwakin. Dan ini manjur banget, cepat dia untuk meninggalnya. Begitu, karena orang sekarat itu sakitnya amat sangat luar biasa. Maka dalam doa selamat tuh ada doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Begitu. Udah berapa tuh? 7. 8. Ketika kita haus banget. Kalau saudara haus banget, siwak itu sunnah muakkad. Haus banget. Begitu juga ketika lapar banget, itu juga sunat bersiwak. Haus dan lapar, sunnah muakkad. Kalau saudara udah perut perih aja, siwak dulu. Itu manfaatnya besar. Saudara nanti enggak kena emah, enggak kena asam lambung. Kenapa kita emah dan asam lambung? Nih siapa nih asam lambung nih? Iya, ini nih kalau lapar tuh siwak dulu. Begitu, siwak dulu. Ini nanti enggak kena penyakit emah dan asam lambung. Udah berapa tuh? 8. 9. Sunnah muakkad siwak itu ketika mau bersetubuh. Ini mau kelonan nama bini, siwak dulu. Siwak. Baik? Gimana? Iya, siwak dulu. Iya, siwak dulu tuh. Begitu. Jangan main gaplok-gaplok aja. Begitu. Siwak dulu. Sunnat. Nabi begitu. Begitu. Udah 9 tuh ya. 10. Ketika telah selesai bersetubuh, habis rapih tuh tidur sama bini, begitu itu bersiwak dulu, jangan langsung tidur aja habis lemes, begitu kata dia. Begitu sunat bersiwak. Ini diantara kesunatan bersiwak. Lalu apa doa yang harus dibaca sesudah kita bersiwak? Ada doanya. Kalau habis gosok gigi kita doa. Doanya begini nih, yang diajarkan oleh agama. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tayyib nakhati. Allahumma tayyib nakhati wa nawwir qalbi
wa mahhis dzunubi Allahumma tayyib nakhati wa nawwir qalbi wa mahhis dzunubi wa qawwi lassati wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, harumkan bau mulutku, terangilah kolbuku, ampunilah dosa-dosaku, kuatkanlah gusi-gusiku, masukkanlah aku pada golongan hamba-hambamu yang soleh semata-mata dengan rahmat kasih sayangmu. Doa habis siwak. Biasanya habis gosok gigi doa enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doalah dikit supaya ajaran agama tuh enggak hilang. Kita amalin supaya benar di dalam siwak. Begitu. Lalu alatnya pakai apa siwak ini? Alatnya wa tahsulus sunnatu fihi bikulli tahirin khashinin yuzilu sufratal asnan walau khirqatan. Kalau sekedar mendapatkan asal kesunatan, alat bersiwak pakai apa saja yang bisa menghilangkan kotoran gigi. Pakai apa aja? Pakai kain boleh, baju boleh, sorban boleh. Saudara mau sholat nggak bawa ini, pakai sorban aja jadi. Pakai baju jadi juga. Yang penting kotoran gigi hilang. Begitu. Pakai gosok gigi boleh. Merek apa terserah. Mau merek apa ke? Oral B ke? Apalagi itu ya? Pepsodent, Formula E. Begitu. Apa keda terserah. Begitu. Itu merek mau yang penting bisa menghilangkan kotoran gigi. Namun yang paling tinggi bersiwak, paling tinggi menggunakan kayu arok. Ya Allah, nggak kebawa, di mobil ada tuh tadi, di mobil kayu arok. Jadi kayu arok itu lembut. Itu yang namanya sikat gigi itu nyontoh kayu arok. Makanya yang paling tinggi kayu arok. Biasanya kalau di Arab kayu arok itu dijualnya batangan, sebatang. Kan ada juga yang seikat gede. Seikat gede 5 real, isinya 30. Ini bukan kayu arok. Begitu asal kayu doang, buat lempar anjing aja teriak keras. Kalau kayu arok lentur, menguatkan gigi. Saya nggak ke bawah tuh di mobil. Saya pikir udah selesai tentang siwak. Begitu. Itu kayu arok dijualnya batangan, sebatang 5 real. Kalau yang murahan itu seikat gede 5 real, seikat gede. Begitu. Itu keras kayak begitu. Kayu arok tuh lentur, cakep. Yang bikin lembutnya itu Allah, maka enggak lawan. Kayak ASI lawan susu formula, masih tinggian ASI karena yang memproduksi Allah. Kayu arok ininya nih, iya tuh benang-benangnya itu
halus, Allah yang buat. Lentur cakep. Itu kayu arok. Itu dari sisi kayunya. Yang paling tinggi menggunakan kayu arok, yang kering, yang dibasahi, begitu. Kemudian berapa ukuran siwak? Sunnatnya siwak itu jangan lewat dari sejengkal. Makanya sikat gigi itu paling panjang sejengkal. Jangan sampai panjang banget, sepanjang tiang ini. Ya Allah, jadi susah. Iya, jadi satu jengkal. Kedua, cara bersiwaknya sunat menggunakan tangan kanan. Ketiga, cara megangnya 3 jari telunjuk tengah manis di atas, jempol dan kelingking di bawah. Cara megangnya Nabi begitu, megangnya sampai diatur. Megang, nih megangnya tuh. Jadi telunjuk tengah manis di atas, jempol dan apa namanya, kelingking di bawah, begitu. Jempol dan kelingking di bawah. Itu cara bersiwak. Kemudian bagaimana memulainya? Nih biar ngikut Nabi. Sunat memulainya ke kanan dulu. Siwaknya kanan dulu. Masukinnya ke bagian mulut kanan terus sampai tengah, begitu. Kanan, habis kanan, kiri. Itu di dalam siwak. Nabi itu memulainya kanan dulu, kayak nyisir kanan dulu, cukur kanan dulu. Itu di dalam kita bersiwak, aturan-aturan sunnahnya, begitu. Itu diantara aturan-aturan yang disunnahkan di dalam kita bersiwak, begitu. Bersiwak, begitu. Baik itu dari dalam gigi maupun juga di luar gigi. Ini diantaranya ajaran-ajaran bersiwak, begitu. Ini ajarannya, begitu, supaya kita benar adanya. Jadi kanan dulu, atas, bawah, kiri atas, kiri bawah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita sih kalau bersiwak suka-suka gue, ini mulut-mulut gue, ini tangan-tangan gue, suka-suka gue. Kita nggak boleh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau Anda cinta Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah, Allah bakal demen. Nyontoh Nabi. Inilah ajaran-ajaran siwak. Banyak keuntungan daripada bersiwak, di samping diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Ada sunat lain sebelum kita bersiwak, ada namanya takhlil. Apa takhlil? Bahasa kita tusuk gigi, kan suka ada tuh di restoran-restoran. Kalau tusuk gigi, ingat makanan. Kalau makanan itu kita ngeluarin yang nyelip di gigi pakai lidah, itu sunat ditelen. Telan kalau pakai lidah. Kalau di luar pakai lidah, dibuang, jangan ditelan. Kalau pakai tusuk gigi, sayang, masalahnya bisa makan tempe, nih masalahnya ayam mahal, begitu, buang aja kalau pakai tusuk gigi. Tapi kalau pakai lidah, dimain-mainin lidahnya, ditelan. Itu diantara yang diajarkan
oleh agama. Begitu tuh. Itu tusuk gigi. Tapi tusuk gigi dan siwak masih tinggian ajaran bersiwak. Inilah ajaran-ajaran berbicara siwak. Karena itu kata kiai kita, sebetulnya siwak ini bukan khusus wudu, cuman karena ada sunnah muakkad pada wudu bersiwak, maka siwak dimasukkan pembahasannya pada pembahasan berwudu. Singkatnya, sunnah-sunnah wudu banyak banget. Ada 70 sunat, tapi sebagiannya diterangkan di dalam kitab Riyadul Badi'ah ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tutup, enggak mau banyak-banyak, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Baik, jadi begini, niat itu akan menjadi aturan kudu ada niat dalam ibadah bila ibadah itu tidak termasuk mimbabit turuk, daripada bab meninggalkan atau menghilangkan. Kalau ibadah itu kategorinya menghilangkan, maka niat tidak ada. Seperti apa? Menghilangkan najis, cebok. Biasanya kalau cebok niat enggak? Enggak. Emang juga enggak diajarin niat saya cebok, ngilangin najis, enggak. 2, bayar utang. Ini menghilangkan tanggungan. Kalau mau bayar utang enggak perlu niat. Kata tuan utang, niat mulu niat. Gua kagak perlu niat, yang gua perlu bayar. Ini namanya babit turuk, tidak perlu ada niat. Kedua adalah bila tidak menjadikan zikir tersendiri. Begitu. Kalau sudah menjadi zikir tersendiri seperti adzan, udah tinggal adzan saja. Begitu, tinggal adzan saja. Begitu, tinggal adzan, maka tidak dimulai dengan niat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.